Aku izin share screen ya. Halo teman-teman, apakah udah terlihat ini share screen-nya? Ya, Udah, Kak. Kak. Udah, Kak. Oke. Halo, jadi kali ini aku mau kenalan dulu nih, karena aku baru tutor baru di Bersama Belajar. Jadi teman-teman, kalian bisa panggil aku Kak Lia. Sekarang aku lagi kuliah semester 1 di Universitas Airlangga, jurusan Kedokteran Hewan. Nih, hari ini kita mau belajar apa nih? Coba. Jadi hari ini kita mau belajar tentang pewarisan sifat atau yang kita kenal dengan hereditas. Tapi kali ini yang kita bahas nggak dua-duanya. Kan pewarisan sifat ada dua tuh. Ada persilangan dihibrid dan juga monohibrid. Tapi yang kita bahas kali ini ada cuma yang monohibrid aja ya. Oke, jadi kita mulai dulu. Kalian pernah dengar nggak sih ungkapan kayak kalimat-kalimat yang sering dengar di sekitar kalian? Misalnya nih, si Andi tuh pinter tuh. Enak banget ya jadi udah pinter dari lahir, kayak nggak usah belajar juga nilai ulangannya juga udah bagus. Kalian sering denger kayak gitu nggak sih teman-teman? Apa mungkin kalian pernah pernah dengar dari ucapan dari teman kalian, itu anak itu cantik kayaknya nurun dari ibunya ya, gitu. Nah, jadi keturun apa namanya? Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, ternyata kecerdasan itu dipengaruhi salah satunya oleh faktor genetik. Kecerdasan itu sendiri salah satunya dipengaruhi dari faktor ibu. Nah, walaupun demikian nih teman-teman, kita kita kayak nggak boleh insecure ataupun kita kayak minder dulu nih. Ya, kayaknya aku dari kecil bawaannya belum pinter nih. Apa kalian mungkin kalau yang udah ngerasa pinter kayak nyepelein, kayak jadi males-malesan belajar. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi, walaupun kita udah dianugerahi kemampuan oleh Tuhan, namun kita harus tetap mengembangkannya. Karena kemampuan itu sendiri pun kalau tidak kita asah, juga kadang-kadang bisa menurun atau bahkan kalau jadi asah bahkan bisa hilang. Gitu teman-teman. Nah, ngomongin hereditas. Apa sih itu hereditas? Mungkin di sini ada yang udah pernah tahu hereditas itu apa, bisa di on mic kalau udah ada yang pernah tahu atau udah pernah dengar. Kayaknya kurang familiar deh, Kak. Wah, belum pernah pada dengar ya hereditas itu apa. Mungkin kalau pewarisan sifat deh, ada yang udah pernah dengar atau tahu artinya nggak? Oke, jadi ada angkat tangan tadi. Siapa yang angkat tangan tadi? Boleh raise hand yuk kalau ada yang tahu. Di chat katanya saya tahu tuh, Kak. Wah, apa tuh say? Coba spill dong. Ya, jadi hereditas sendiri kalau diartikan itu, yaitu adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua. Kalau diibaratkan, hereditas ini seperti saklar lampu, teman-teman. Saklar lampu itu adalah gen yang kita punya, kemudian lampu adalah ekspresinya. Dia bisa menyala ataupun mati, itu kan karena kita bisa nyalain atau matiin saklarnya itu kan. Nah, yang kita lakuin antaranya menekan saklar atau tidak itu adalah faktor dari lingkungan, bisa lingkungan, bisa makanan, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau kita misalnya pernah mengalami atau lihat fenomena kayak waktu kecil rambut kita lurus, terus waktu udah dewasa nih kok tiba-tiba jadi bergelombang atau keriting. Nah, itu salah satunya juga bisa disebabkan karena faktor lingkungan juga. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kita tahu tentang hukum dasar pewarisan sifat itu dari mana sih munculnya? Nah, jadi hukum dasar pewarisan sifat itu salah satunya ditemukan oleh Bapak Gregor Mendel. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan kacang ercis. Nah,
kenapa sih kacang etsis yang dipilih? Kenapa nggak tumbuhan lain? Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa kacang etsis digunakan sebagai bahan percobaan dari Bapak Gregor Mendel sendiri. Yang pertama adalah karena sifatnya yang kontras. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa adanya perbedaan batang pada kacang etsis, ada yang tinggi dan juga pendek. Letak bunganya pun juga berbeda, ada yang berketiak di batang dan juga ada yang di ujung batang. Kemudian dari bentuk polongnya pun ada yang dia halus, ini halus, dan juga ada yang dia bentuk polongnya keriput. Dari warna polong ada yang berwarna hijau, ada yang juga berwarna kuning. Nah, karena sifatnya yang kontras inilah, Bapak Gregor Mendel ini pun memilih kacang etsis sebagai bahan dari percobaannya. Dengan adanya sifat yang kontras, maka dia bisa melihat antara pergiliran keturunan yang pertama, kedua itu akan mudah terlihat. Coba aja nih, bayangin kalau misalnya yang dipilih ini bukan kacang etsis. Misalnya dipilih itu bunga mawar. Kalau misalnya bunga mawar yang pilih kan kayak variasi warnanya ada yang tidak terlalu kontras, ada yang merah, ada yang juga merah muda, ada yang merah tua. Nah, itu akan sulit untuk dilihat perbedaan pergiliran keturunannya. Jadi ini adalah alasan pertama kenapa kacang etsis yang dipilih sebagai bahan percobaan dari Bapak Gregor Mendel. Kemudian ada alasan yang kedua, yaitu karena umurnya yang singkat. Kacang etsis sendiri ini usianya yaitu sekitar 9 sampai dengan 11 hari. Nah, coba bayangin misalnya kalau Bapak Gregor Mendel pas itu ngide nih, gimana kalau aku pakainya pohon mangga aja yang disilangin? Nah, susah nggak tuh? Misalnya kalau dipilih pohon mangga, dia harus membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, supaya untuk melihat keturunan yang dihasilkan. Nah, kacang etsis yang berusia singkat ini dipilih karena supaya dia mudah untuk melakukan pergiliran keturunan dan mudah dilihat untuk hasil-hasilnya, begitu. Kemudian yang ketiga, karena kacang etsis ini dia bisa menyerbu sendiri atau secara autogami, teman-teman. Nah, kenapa yang dipilih kacang etsis? Kenapa nggak yang dipilih ini tumbuhan lain yang dibantu penyerbukannya dengan serangga? Tentunya hal itu akan repot. Misalnya kalau Bapak Gregor Mendel ini memilih tanaman sepatu yang harus dibantu oleh serangga. Masa iya sih nanti Bapak Gregor Mendel ini dulu harus ngumpulin lebah, harus diserbuk-serbuk sendiri gitu untuk melihat pergiliran keturunannya, kan tentu tidak efisien. Lalu yang keempat adalah karena dapat menyerbu silang atau alogami. Nah, karena dia dapat disilangkan, jadi Bapak Gregor Mendel ini dia bisa menyilangkan antara sifat satu dengan sifat lainnya dan kemudian dia bisa melihat keturunan yang dihasilkan seperti apa. Kalau misalnya dia tidak dapat menyerbu silang, tentunya dia tidak akan bisa melihat, tidak bisa menyilangkan kedua sifat yang berbeda. Harus di Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas dulu nih tentang istilah-istilah dalam persilangan, supaya kita nantinya lebih mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Misalnya nih kalian nemu soal, terus kalian tuh bingung, ini langkah-langkahnya harus gimana sih? Ini Kak, kenapa di pembahasan soal-soal itu ada P, F, G? Kan kayak mungkin kalau ada yang udah familiar mungkin bisa, tapi kita harus tahu terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang ada di dalam persilangan. Yang pertama yang sering kita jumpai yaitu adalah parental. Parental itu sendiri artinya adalah induk, berasal dari kata parent, orang tua, sehingga dia artinya adalah induk. Yang kedua adalah filial. Filial sendiri ini diartikan sebagai keturunan. Lalu yang ketiga ada dominan. Dominan sendiri memiliki arti sifat yang menutupi sifat yang resesif. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Kalau kakak sendiri biasanya menyebut kalau yang huruf kapital itu dengan ba, ca, da, la, ma, na. Jadi lebih mudah untuk saat kita mengerjakan itu lebih mudah untuk diingat. Lalu yang keempat ada resesif. Resesif sendiri artinya adalah sifat yang tertutupi oleh sifat yang dominan.
Sehingga dia tidak akan muncul, sifatnya tidak akan terlihat jika dia bertemu dengan sifat yang dominan. Biasanya resesif ini disimbolkan dengan huruf kecil. Kalau kakak sendiri biasanya menyebutnya dengan bi, mi, li, di gitu. Jadi kayak untuk membedakannya, cara pembacaannya dengan yang dominan. Karena kalau kita nyebutnya kayak B besar, B kecil, K besar, K kecil itu kan lama nyebutnya, jadi disingkat saja dengan ba, la, terus kayak resesif berarti jadi li, mi, ni gitu. Kemudian yang kelima adalah genotip. Genotip sendiri yaitu adalah sifat yang tak nampak. Biasanya dilambangkan dengan huruf seperti M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, itu adalah genotip. Lalu yang keenam ada fenotip atau sifat yang tampak, yaitu seperti merah, merah muda, putih, hitam, keriting, bulat, seperti itu. Lalu yang ketujuh ada homozigot. Homozigot sendiri memiliki arti pasangan alel yang sejenis. Misalnya kalau A besar sama A besar, A kecil sama A kecil. Nah, itu berarti dia homozigot karena dia sama. Homo artinya sama. Heterozigot dari katanya hetero artinya berbeda. Artinya dia pasangan alel yang tidak sejenis. Misalnya A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil. Nah, itu namanya dia heterozigot. Nah, selanjutnya nih kita akan mencari kita harus tahu dulu nih cara mencari gamet karena untuk mengerjakan soal dari hereditas ini kita harus tahu dulu mencari gametnya dan ini juga biasanya sering muncul di soal-soal. Mungkin di sini ada yang tahu nggak rumus cara mencari gamet itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba raise hand. Ada yang tahu nggak nih rumus cara mencari gamet? 2 pangkat N. Iya, pinter banget. Tadi siapa yang jawab tadi? Oke, lanjut ya. Ini adalah cara mencari gamet. Jadi benar banget tadi yang kayak dibilang sama teman kita. Jadi rumus untuk mencari gamet itu kita simbolkan dengan 2 pangkat N, dengan N adalah genotip yang heterozigot. Misalnya nih, ada genotip dengan A besar dan juga A kecil. Nah, di sini jumlah N-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena yang heterozigot ada 1. Lalu jika kita hitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, 2 pangkat 1 adalah 2. Sehingga jumlah gamet yang dihasilkan ada 2. Apa sih macam gametnya? Macam gametnya ada A besar dan juga A kecil. Kemudian nih kelihatannya kayak banyak banget gitu kan. Tapi ternyata yang heterozigot ada 0 nih. Coba, kenapa alasannya alasannya N-nya cuma 0? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena nggak ada yang campur besar sama kecil. Karena itu homozigot. Iya, pinter. Nah, itu jadi alasannya kenapa ini 0. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkat N atau 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ini harusnya 1 ya teman-teman. Maaf, salah ketik. Kemudian macam gametnya ada A besar, B kecil, C besar, D kecil, E besar, F kecil, dan juga G besar. Kemudian nih, misalnya ada yang misalnya nih, yang ini. Kenapa bisa 3N-nya? Karena heterozigot. Heterozigotnya ada 3. Nah, iya, gitu teman-teman. Nah, untuk mencari macam gametnya udah tahu belum nih kenapa bisa A besar, B besar, C besar, A besar, B kecil, C kecil gitu. Ada yang tahu nggak kenapa itu Kali gametnya? pelangi. Iya, bener banget. Mungkin kalau yang udah ada yang belum tahu nggak kali pelangi itu kayak gimana? Apa udah tahu semua?
Oke, Rani belum tahu. Oke. Jadi untuk mencari gamet sendiri ada banyak metode sih, ada Karputala dan juga pelangi. Bisa juga tadi yang dikatakan sama teman kita dengan cara kali pelangi. Nih misalnya, aduh jelek banget. Misalnya ada kok hilang. Kok kayak misalnya ini ada A besar, A kecil, lalu ada B besar, B kecil, ada C besar, C kecil. Ini kita kali pelangi dulu nih. Ini ada yang hurufnya beda, kita kelompokin dulu. Ini A dengan B besar, lalu dengan C besar. Sehingga ada dihasilkan dari A baca. Lalu yang kedua ada A biji. A biji ini kita dapatkan dari hasil perkalian A besar dikali B kecil, kemudian dikali C kecil. Lalu lagi nih ada A besar, B kecil, dan juga C kecil. Ini kita dapatkan dari ini dikalikan dengan ini, kemudian dikalikan dengan ini. Jadi ini dia harus dikali-kaliin dulu dengan huruf-huruf yang lainnya. Gitu. Ada yang kurang paham belum? Ada yang belum paham? Udah, Kak. Oke. Oke. Selanjutnya adalah nih. Kan tadi kan si Bapak Mendel ini kan dia udah lakuin penelitian tuh. Terus apa sih yang dihasilin? Nah, dari hasil penelitian Bapak Gregor Mendel ini, dia mencetuskan dua hukum tentang pewarisan sifat. Ada hukum segregasi dan juga hukum asortasi. Nah, apa sih hukum segregasi itu? Nah, jadi hukum segregasi adalah pasangan alel pada induk akan memisah. Sehingga gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Jadi nggak semuanya tuh diwarisin, hanya satu aja yang diwarisin ke anaknya. Yang kedua adalah hukum asortasi. Hukum asortasi merupakan gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan dari hasil perpaduan gen induk-induknya. Mungkin kalau dari kalimat ini mungkin masih agak kurang paham, jadi kita lanjut aja ke bagiannya ini supaya lebih dipahamin. Nah, jadi yang dimaksud dari hukumnya Bapak Mendel tadi, yang pertama, kedua alel dari induk dia akan memisah nih. Misalnya dia ada T besar, T kecil. Dia akan misah jadi satu ke T besar dan juga ke T kecil. Ini yang dinamakan dengan hukum segregasi. Begitu juga yang dialami dari induk betinanya nih. Ada T besar, T kecil. Dia akan memisah. Kemudian selanjutnya hukum asortasi mengatakan bahwa alel yang dihasilkan dari induknya akan diwariskan ke keturunannya. Sehingga T besar akan bergabung menjadi gamet baru yaitu T besar, kemudian ini T besar T kecil akan bergabung membawa sifat T besar T kecil dan juga yang T besar T kecil akan bergabung lagi. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, mungkin kalian agak bingung kalau misalnya cara nentuin langkah-langkah ngerjain soal hereditas gitu gimana sih? Mungkin ada yang bingung nggak kalian tentang langkah-langkahnya gitu kayak ini step pertama harus ngapain ya? Ada yang bingung nggak apa mungkin semuanya udah lancar semua nih? Masih bingung? Oke.
Nah, jadi ada langkah-langkah atau tips-tips gimana sih cara ngerjain soal hereditas yang urut supaya nanti yang dihasilkan tuh akurat. Nah, jadi langkah pertama kalian harus cari tahu dulu fenotip parentalnya tuh apa. Yang kedua, kan harus cari tahu dulu tentang genotip parentalnya. Kemudian, setelah mengetahui fenotip dan genotip dari parental atau induknya, kan harus tahu nih macam gamet parentalnya tuh apa. Kan tadi udah ada tuh cara nyarinya. Yang pakai kali pelangi itu bisa. Kemudian setelah kita tahu gamet dari induknya itu apa saja, kemudian silangkan atau kawinkan. Kemudian kita dapat mengetahui rasio fenotip dan juga genotip dari keturunan dihasilkan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Habis ini kita langsung ke penerapan dari soalnya ini sehingga lebih mudah diterapkan. Mas bingung? Yang mana nih yang bingung, Rafdi? Nih, habis ini coba langsung ke ininya soalnya ya, biar lebih gampang untuk diaplikasiin. Ada yang bingung nggak nih? Coba kalau yang bingung yang mana tadi, coba. Yang bingung yang mana nih? Tadi ada yang bilang yang bingung. Mana yang bingung nih? Rafdi, Rani, Chelsea. Oh, masih bingung di cara pelangi ya? Oke. Kalau yang cara pelangi itu biasanya kita jumpai di soal di hibrid. Jadi kalau yang monohibrid kita jarang pakai yang kali pelangi. Nah, coba kalau yang pelangi, balik yang ke pelangi tadi ya. Nih. Karena ada yang belum paham, mungkin bisa aku ulang yang cara kali pelanginya. Misalnya yang ini dulu deh. Yang A besar, A kecil, sama B besar, B besar. Nah, ini cara pelanginya kayak gini. Ini harus, ini bebas sih mau urut apa enggak, tapi kalau aku saranin lebih baik urut supaya enggak acak-acakan nanti hasil gametnya. Yang pertama harus beda ya, yang di misalnya ini dikali ini sama ini dulu. Sehingga ininya ada A dan juga B. Kemudian ada ini dikaliin sama, karena ininya sama harusnya kan dikaliin kan, tapi karena dia sama-sama dominan jadi nggak usah dikaliin, langsung aja ke yang ini sama ini. Kalau dikaliin apa nih hasilnya coba? Onikyo yang udah tahu, kalau dikaliin jadi apa? A kecil, B besar. A besar, Iya. B besar. B besar. Iya, bener banget. B besar dulu. Iya, jadi gamet yang dihasilkan ada A besar, B besar, dan juga I kecil, B besar. Akurat nggak nih kalau dari rumus 2 pangkat N? Coba, N-nya ada berapa berarti N-nya? 1. Iya, 1. 1. Berarti kalau 2 pangkat N, 2 pangkat 1 berapa? 2. Iya, benar. Akurat. Akurat berarti ya, hasil kali pelanginya benar. Gamet dengan gamet yang dihasilkan ada ini. Coba lagi kalau masih bingung. Coba yuk, mau yang nyoba yang mana nih? Yang mau dikaliin, yang mau dikali pelangi? Yang contoh mana? Yang ini coba ya, yang agak banyak sedikit, naik level dikit nih kita. Yang ini. Coba ya, kita kaliin pelangi yang ini biar makin paham nih. Biar nanti waktu ngerjain yang di hybrid juga lancar. Nih, di sini kan ada genotip A besar, A kecil, lalu ada B besar, B kecil. Nah, ini kita kaliin pelangi dulu nih, huruf yang beda. Pertama, A besar dikaliin sama B besar. Apa hasilnya? Coba. A besar, B besar. A besar, B besar.
Nah, ini kaliin sama ini hasilnya A besar, B besar. Iya. Terus setelah kita kaliin yang depan sama depan, terus depan sama belakang. A besar, B A kecil. besar, B kecil. Iya, benar banget. Nah, terus kalau udah kita, karena udah semua nih, yang pertama udah kali sama ini yang hurufnya beda, lanjut kita ke yang A kecil. A kecil dikaliin sama ini, jadinya apa? A kecil, B besar. Kecil, B kecil. A kecil lebih besar, kan ini dikaliin sama yang ini dulu. Nah, baru yang terakhir, yang A kecil Sama B dikaliin kecil. sama B kecil, jadinya A kecil, B kecil. Ini N-nya berapa? Kalau kalian coba berapa N-nya? 2. Iya, 2. Benar. Kalau dimasukin rumus 2 pangkat N, berarti N-nya 2, berarti hasilnya? 4. Iya, benar banget. Akurat nggak nih sama yang dikasih hasil kali pelangi? Akurat. Nah, berarti benar hasil kali pelanginya. Gitu. Ada yang masih kurang paham nggak? Kak, N-nya tadi apa? N-nya itu yang heterozigot. Jadi yang beda aja, misalnya A besar sama A kecil itu heterozigot. Misalnya A besar sama A besar itu hitungnya 0 nih. Contohnya ini nih. Nih, dia ini 0. Kenapa 0? Karena dia homozigot, berarti nggak ada yang heterozigot kan? Makanya dia N-nya 0. Kalau ini nih, dia heterozigot ada 2 kan? Ada A besar A kecil sama B besar B kecil. Gitu N-nya. Masih bingung nggak? Oh iya, Kak. Makasih. Sama-sama. Oke. Lanjut lagi ya. Kita masuk ke persilangan yang monohibrid dominan. Nih. Jadi seperti yang kita tahu kalau persilangan itu ada dibagi menjadi 2 nih. Ada persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Nah, dari 2 itu yang monohibrid dibagi lagi menjadi 2. Ada persilangan dominan dan juga intermediate atau kodominan. Yang pertama yaitu ada yang dominan. Dominan itu apa sih? Jadi persilangan dominan adalah persilangan yang melibatkan satu sifat beda di antara kedua induknya dan terdapat sifat yang dominan. Mungkin agak sulit kalau dimaknai sebagai pengertian gini, sehingga kita lanjut ke contoh soal dulu aja. Nih. Soal pertama, seekor kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif. Tentukan fenotip dan genotip dari filialnya. Coba yuk, aku kasih waktu 2 menit buat kerjain. Nanti yang udah tahu raise hand coba. Ayo nih, ini masih soal yang dasar dulu nih. Yuk. Wah, Marisa udah ketemu nih. Coba apa jawabannya? Fenotipnya warna hitam, genotipnya H besar, H kecil. Yuk, coba kita lihat dulu ya. Kalau Karnia jawabannya apa? Sama kayak Marisa nggak? Sama, Kak. Oke, kita bahas. Nih, kalau pakai tips cara mengerjakan tadi kan kita harus tahu nih parentalnya apa. Dari soal kita tahu parentalnya ini kelinci berbulu hitam dan juga kelinci berbulu putih resesif, yang dominan yang hitam. Ini kita simbolkan dengan HH yang hitam dan juga HI yang putih. Gametnya karena hanya diambil satu berdasarkan hukum Mendel tadi yang pertama, ada H dan juga Hi. Kalau disilangkan menghasilkan HI. Sehingga filial yang dihasilkan memiliki genotip Hi dan memiliki fenotip berbulu hitam. Ada yang masih belum paham nggak? Mungkin ada yang belum paham? Apa ada paham semua? Udah paham, Kak? Oke.
Oke, terima kasih. Lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2. Sebuah kacang hijau disilangkan dengan kacang berwarna kuning dan menghasilkan kacang hijau 100%. Jika F1 disilangkan sesamanya dan total seluruh F2 adalah 200, berapa jumlah kacang hijau yang heterozigot? Ini aku kasih waktu 2 menit lagi deh buat ngerjain. Coba nanti yang udah resin lagi ya. Wah, kalian udah ketemu nih Kania. Berapa jawabannya Kania? 100 buah, Kak. Oke, kita simpan dulu ya. Yang lain udah nyoba belum? Yang lain. Marisa berapa nih jawabannya nih? 100 juga, Kak. Banget ya. Oke. Yang lain udah pada nyoba soalnya belum nih? Yuk, ayo. Udah pada dicoba belum soalnya? Udah, Kak. Oke, kita bahas ya. Nih. Jadi yang pertama, seperti langkah-langkah yang sudah tadi aku jelasin, kita harus tahu dulu parentalnya apa. Di sini parentalnya kacang hijau dan juga kacang kuning. Dengan genotip, gametnya itu ada K besar dan juga K kecil. Setelah disilangkan, kita menghasilkan filial baru nih, ada K besar, K kecil, atau kaki. Lalu karena yang dicari filial yang kedua, kita harus menghilangkan dulu nih yang filial pertamanya. Ada kaki dan juga kaki. Gametnya ada K dan juga Ki. K dan juga Ki. Ada yang udah tahu cara hasil dari F2 dapat dari mana? Ada yang tahu belum? Apa ada yang belum tahu? Kali pelangi. Pakai Ya, diagram tabel. Smith. Oke, bisa ada yang belum tahu nggak nih dari kenapa hasilnya bisa filialnya ini? Belum, Kak. Oke, kita bahas dulu. Jadi ini yang pertama kita buat tabel dulu nih. Bisa juga dibuat tabel, tapi ini opsional ya, senyaman kalian mau pakai apa. Ini kita tulis dulu nih apa gamet dari parentalnya. Di sini ada K besar, K kecil. Ini juga ada K besar, K kecil. Lalu kita silangin K besar dengan K besar apa coba hasilnya? Besar. Iya, benar banget. Lalu yang kedua kita silangkan K besar dengan K kecil. Apa hasilnya? K besar, K kecil. Iya. Terus yang ini kita silangkan lagi nih. Ada K besar dan juga K kecil. Apa coba jadinya? K besar, K K kecil. Iya, benar banget. Lalu yang terakhir ada K kecil, sehingga yang dihasilkan sama-sama K kecil. Nah, setelah diketahui dari hasil tabel ini, kita bisa tahu nih filial yang dihasilkan apa. Nah, sehingga kita dapat jawaban ini, lalu kita tahu yang dihasilkan itu ada 1 kacang hijau homozigot, 2 kacang hijau yang heterozigot, dan juga 1 yang homozigot kuning. Nah, karena kita yang dicari berapa jumlah kacang warna hijau heterozigotnya, coba yang heterozigot ada berapa nih tadi? Yang K besar dan juga ada 2. Nah, iya. Benar banget. Sesuai rumus perbandingan yang ditanya per yang diketahui. Yang diketahui tadi hasilnya ada berapa totalnya? 4. 4. Sehingga 2/4. Kemudian tadi jumlah kacang hijau keseluruhannya ada 200 buah. 200. ya 200 buah. Lalu ini kita bisa coret nih 1. Kemudian ini 50 kan.
Nah, sehingga yang dihasilkan kacang hijau heterozigotnya ada 100. Bener banget tadi yang jawab 100 nih. Ada Kania sama siapa tadi ya? Nah, selanjutnya ada yang persilangan intermediate atau kodominan. Ini kebalikannya dari yang dominan. Kalau ada dominan, pasti ada yang nggak dominan. Nah, yang nggak dominan ini kita sebut dengan intermediate atau kodominan. Berasal dari asal katanya sendiri ada inter dan juga mediate. Mediate tengah-tengah. Sehingga di sini tidak ada sifat yang dominan. Sehingga nanti yang dihasilkan itu bisa campuran dari kedua induknya. Nah, contoh kasusnya sendiri kita bisa melihat dari contoh kasus bunga pukul 4. Misalnya ada bunga pukul 4 yang dia berwarna merah dan juga putih disilangkan. Di sini dia gambarnya ada M besar dan juga M kecil. Nah, kemudian fil yang dihasilkan M besar M kecil, tapi dia merah muda nih, bukan merah. Kan kalau yang tadi itu kan kalau yang dominan nggak ada nih merah muda. Misalnya tadi yang kacang hijau sama kuning dikawinkan, itu kan nggak ada yang warna selain itu kan, hanya dua kemungkinannya antara hijau atau kuning. Tapi di persilangan intermediate ini dimungkinkan untuk yang dihasilkan ini campuran dari keduanya, sehingga ini warnanya merah muda. Kemudian setelah kita untuk mengetahui fil yang keduanya, kita kawinkan lagi yang merah muda dengan merah muda. Dengan gametnya M besar M kecil dan juga M besar M kecil. Tadi kan udah pada tahu nih cara pakai tabel. Nah, ini. Sehingga kita dapat mencari hasil dari perkawinan antara bunga pukul 4 warna merah dan juga bunga pukul 4 warna putih. Dengan rasio fenotip yang dihasilkan 1:2:1 dan genotipnya juga 1:2:1. Sehingga dapat disimpulkan kalau perkawinan intermediate ini menghasilkan rasio fenotip dan rasio genotip yang sama besarnya. Ada yang belum paham nggak nih tentang yang intermediate? Ada yang mau tanyain dulu mungkin? Apa udah paham semua? Udah paham, Kak? Oke, keren banget kalian. Oke, lanjut ya ke contoh soal nih. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Bunga berwarna merah dikawinkan dengan bunga berwarna putih, menghasilkan keturunan berwarna merah. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan persentase kemungkinan munculnya tumbuhan berwarna merah. Yang terakhir, jika F2 berjumlah 24, berapakah di antaranya yang berwarna putih? Yuk, ini aku kasih waktu 3 menit deh buat ngerjain. Nanti yang udah ketemu jawabannya boleh raise hand. Oh ya, maaf teman-teman, ralat dari soalnya ya. Ini harusnya keturunannya berwarna merah muda, bukan merah aja, ralat soal. Hehe. Ini bukan merah, tapi merah muda. Yuk, 1 menit lagi yuk. Langsung resen aja kalau udah tahu jawabannya.
Kania udah ketemu nih. Widih, berapa Kania coba? Marisa juga udah ketemu. Syafira Fatia juga udah ketemu. Wah, wah, wah. Coba, berapa jawabannya Kania? Yang A 25%, yang B 1 dibanding 2 dibanding 1, terus yang C ada 6. Kalau Marisa? Iya, Kak, sama juga. Oke, kita bahas ya. Udah pada dicoba semua kan ini soalnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita bahas. Nih, yang pertama kita harus tahu dulu kan tadi tentang parentalnya apa. Karena parental tadi bunga berwarna merah, gamet merah dikawinkan dengan bunga berwarna putih. Sehingga gametnya ini ada M besar dan juga M kecil. Pilihan yang dihasilkan pertama kan tadi diketahui juga dari soal itu ada M besar, M kecil. Kemudian parental keduanya, karena filial pertama dikawinkan dengan samanya, maka bunga yang berwarna merah muda dikawinkan dengan yang berwarna merah muda. Gametnya ini ada M besar, M kecil, M besar, M kecil. Lalu filial keduanya dicari pakai yang tabel tadi. Ada yang masih belum paham nggak pakai tabel cara tadi? Apa udah tahu semua? Udah tahu belum nih kenapa? Udah. Yang lainnya gimana? Udah tahu belum nih kenapa filialnya ada mama, ada mami? Sudah, Kak. Waduh, nih ada mami, mami, mimi gitu. Udah pada tahu ya? Oke, lanjut. Tadi karena yang dicari persentase yang berwarna merah, karena yang diketahui kan tadi yang diketahui per yang ditanyakan. Yang ditanyakan tadi yang berwarna merah. Yang berwarna merah ada berapa? Satu. Tuh, Iya, 1. Total anaknya ada berapa? 2. Ada berapa? Total anak dihasilkan. 4. 4. Iya benar 4. 4, lalu karena untuk mencari persentase, kita kalikan dengan 100%. Sehingga kita hasilkan persentasenya sebanyak 25% kemungkinan untuk muncul bunga berwarna merah. Selanjutnya adalah rasio genotip dari F2-nya. Nah, karena genotip tadi sifat yang dilambangkan dengan huruf, maka ada M besar, dan juga M besar, M kecil, dan juga M besar, M kecil, M kecil. Sehingga perbandingannya ada 1 banding 2 dan juga banding 1. Kemudian di sini ada yang rasio fenotipnya ada merah, merah muda, dan juga putih, 1 banding 2 banding 1. Kemudian F2 yang berjumlah putih, karena tadi yang berjumlah putih hanya ada 1, maka 1/4 dikali total bunga yang dihasilkan ini ada 24, sehingga ada 6. Begitu teman-teman, ada yang belum paham nggak dari soal ini? Udah ada paham? Yang lainnya udah paham belum? Udah, Kak. Paham, Oke, Kak? kalau udah paham semua, kita lanjut. Saatnya kuis nih. Ayo Kak Fatma, boleh di-share nih link kuisnya. Oke, sebentar ya. Ya. Ini teman-teman bisa dicoba dulu. Waktunya karena ini udah mau habis, aku kasih waktu 10-9 menit nih. Nanti kita bahas 8-9 menit lagi. Soalnya cuma ada 4 kok tuh. Yuk, bisa ya.
Semangat teman-teman. Ini aku sambil puterin lagu deh biar kalian nggak bosan. Aku setelin lagu Lofi biar ala-ala study with us. Nih, aku setelin lagu Lofi. Jepang, lebih aman Aduh, dari keras rumah. banget. Pesan GoFood sekarang pakai promo kulineran.
Oke teman-teman, udah habis ya waktunya. Ini daripada dicoba semua kan soalnya. Ada yang benar semua nggak? Aku, Kak. Keren. Ada soal yang susah nomor berapa nih? Biar kita bahas duluan yang susah. Yang nggak paham soal nomor berapa dulu? Bingung nomor 3, Kak. Nomor 3, oke. Kita bahas dulu nomor 3 yang ini ya, nomor 3. Oke, kita bahas dulu nomor 3. Di sini di soal ada nih. Di soal di sini ada pertanyaan tentang kucing. Tadi yang pertama tadi kan kita harus tahu dulu nih parentalnya apa. Di sini parentalnya ini ada kucing berbulu hitam, haha, disilangkan dengan kucing berbulu putih, hihi. Kemudian kita cari tahu dulu nih gametnya ada apa. H besar kali H kecil. Iya, hahi. Ini ada H dan juga ini dikalikan dengan hi. Sehingga ini filialnya F1-nya dihasilkan warna abu-abu atau hahi. Ini termasuk intermediate apa dominan coba? Intermediate. Intermediate. Iya, benar banget. Lalu kita disuruh mencari nih. Jika keturunan kedua dihasilkan kucing sebanyak 4 yang diperoleh dari persilangan keturunan pertama dengan induk resesifnya. Berarti parental keduanya apa? Dari kata-kata persilangan keturunan pertama dengan induk resesifnya. Apa coba? Parentalnya. H besar dikali H besar H kecil dikali H kecil H kecil. Iya, benar banget. Gametnya apa gametnya? H besar, H kecil, H kecil. H besar H kecil sama ini ada H kecil. Terus filialnya apa? Filial keduanya. H besar H kecil H besar, H kecil, H kecil H kecil H kecil H kecil, H kecil, H kecil, H kecil. Iya, nah ini kan udah diketahui kan filial keduanya dengan hahi ini merupakan abu-abu dan hihi ini ada kucing berwarna putih. Ya, tapi kan ini cuma 2 kan, tapi ini yang diketahui kok cuma 4. Ini mungkin kan bingungnya di sini. Nah, yang ditanyakan ini adalah kucing berbulu putihnya. Sehingga di sini adalah yang berbulu putih itu ada berapa? Ada berapa coba yang berwarna putih dari filial keduanya? 1. Iya. Ada 1. Terus totalnya ada berapa?
2. 2. Terus kucing yang dihasilkan ada 4. 4. Terus coret deh. Jadinya ada 2. Jadi kucing yang berwarna putih itu jumlahnya ada 2. Ada yang masih bingung nggak nih teman-teman? Paham, Kak? Oke, kalau udah paham, soal nomor berapa lagi yang kalian belum paham? Apa mau dibahas dari semuanya dulu nih? Apa yang ini dulu nih? Mungkin bisa bahas pertanyaan dari Miftah dulu nih, Kak, tentang nentuin genotip parental. Oke, genotip dari parental ya. Genotip dari parental, caranya gimana nih? Nah, kita harus kembali dulu ke pengertiannya. Genotip itu kan sifat yang tidak nampak. Misalnya nih, kita ambil contoh dari soal nomor 2. Ini ada yang mangga rasa manis dan juga mangga rasa asam. Nih, di sini parental satunya ada mangga rasa manis, M besar, ada mangga manis. Mangga manis, ini apa coba genotipnya? Ayo coba tadi yang tanya siapa tadi yang tanya? Tadi yang tanya Miftah. Nih, coba genotipnya apa Miftah? Kalau mangga manis di sini di soal apa? Mangga manis disimbolkan dengan M besar. Iya, benar banget. Nah, ini nih yang disebut juga dengan genotip. Jadi genotip dari parentalnya ini ada M besar. Tapi dia masih dikawinkan nih dengan mangga yang asam. Mangga masam ini apa? Disimbolkan sama M kecil. Nah, genotipnya berarti genotip dari parentalnya ada M besar, dan juga M kecil. Gitu, Miftah. Masih bingung nggak? Genotip parental yang dimaksud adalah M besar sama M kecil. Itu genotip dari parental yang dimaksud dengan genotip parental ini. M besar sama M kecil. Udah paham belum? Oke, kalau udah paham. Yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak? Apa mau bahas lagi nih soalnya? Oke, ada yang masih salah nggak nih soal nomor 2? Nggak ada, Kak. Oke, kalau udah benar-benar semua, perlu dibahas nggak? Boleh, Kak. Oke. Kemudian ini kita bahas dulu ya. Gimana caranya? Oke. Lalu ini gametnya ini ada M besar, ada M besar sama ini ada M kecil. Kemudian disilangkan. Sehingga yang dihasilkan filial satunya ini ada M besar dan juga M kecil. Perbandingan genotip keturunan keduanya diperoleh dari persilangan pertama dengan sesamanya. Sehingga nanti parental keduanya ini ada M besar, M kecil dikawinkan dengan samanya M besar, M kecil. Ini coba, ini termasuk yang dominan apa yang intermediate? Ini ada M besar dikali sama M kecil. Nah, ini gametnya. Sehingga nanti dia filialnya ada, filial keduanya ini ada M besar, M kecil, ada M besar, M kecil lagi, sama M kecil. Sehingga rasio perbandingan genotip keturunan keduanya yaitu ada 1 dibanding 2 dibanding 1. Ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau udah nggak ada yang bingung, gimana? Kali aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Mungkin ngelanjutin pertanyaannya Miftah nih. Kalau misalnya di soal itu kan, di soal yang dikasih kalian udah ada genotipnya tuh. Kayak misalnya H besar, H kecil.
kalau kita cuma kalau kita cuma dikasih tahu fenotipnya aja, itu gimana cara nentuin parentalnya? Nah, itu kalau dari parentalnya itu kan bisa buat inisialnya sendiri ya. Misalnya cuma ditulis aja warnanya ungu gitu. Misalnya kan bisa buat U besar, misalnya gitu. Misalnya juga ada besar, kalian bisa simbolin sama huruf B besar, B kecil. Jadi itu terserah kalian mau ngasih simbol apa sama genotipnya. Gitu. Yang penting kalian udah tahu sama yang kalian pilih apa. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin yang ini. Ada yang salah nggak sama nomor 4? Ada, Kak. Benar semua ya berarti? Enggak, Kak. Ada yang salah? Ada, Kak. Yang ini salah ya? Iya. Salahnya gimana? Kamu jawabnya apa? Lupa tadi, Kak. Salah pencet. Oh, salah pencet. Jadi jawabannya nih 1 sama 3 ya. Nih, kalau umurnya relatif panjang, dia nggak dipilih. Karena nanti susah tuh dia cara ngawinin silangnya. Misalnya dia harus nunggu bertahun-tahun baru tahu. Anaknya kan lama ya. Jadi ini kayak nggak logis kalau misalnya dipilih itu pohon mangga. Jadi yang dipilih sama Bapak Gregor Mendel ini yang umurnya pendek-pendek. Terus yang penyerbukan secara bastar. Nah, penyerbukan secara bastar ini dia tidak akan memungkinkan kalau sifat yang beda itu akan dikawinkan. Sehingga nanti yang hanya bisa dikawinkan itu yang sifatnya itu hanya sama-sama aja. Kalau sama-sama terus kan nanti nggak ada bedanya ya sama induknya. Jadi kita nggak bisa lihat tuh apa perbedaannya. Oke teman-teman, maaf banget waktunya udah habis nih. Nah, karena ada habis, yuk kita boleh on cam semuanya buat sesi foto dulu yuk. Yo, on cam yuk teman-teman. On cam dulu yuk teman-teman, udah mau habis nih waktunya. Yuk, kita ngeburu 20 detik lagi. Ayo. Yang On bisa cam on yuk. cam. Fatma bisa screenshotin ya, Fatma. Bisa. Yuk. Oke. Senyum ya. Dalam hitungan, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah. Silakan ditutup, Oke Kak. teman-teman. Makasih ya, misalnya ada kurang lebih, mohon maaf.